Kali ini akan disampaikan sebuah tulisan tentang 40 murid Syekhuna Kholil Bangkalan Madura yang tersebar ke pelosok Nusantara, yang bersumber dari buku Surat Kepada Anjing Hitam, Biografi dan Karomah Syekhuna Kholil Bangkalan, karya Saifur Rahman. Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan adalah seorang ulama sekaligus waliullah. Lahir bernama Muhammad Kholil. Kota Bangkalan, tempat kelahirannya, kemudian dinisbahkan kepada namanya dan akhirnya dikenal dengan nama Muhammad Kholil Bangkalan. Dari sudut manapun, kehidupannya sangat menarik untuk dibicarakan. Legenda tentang perilakunya yang penuh keajaiban banyak sekali. Kehidupannya sangat unik. Kiai Kholil dikenal sebagai mubaligh, pimpinan pesantren, pencetak kader ulama terkemuka di Jawa, Madura. Pada kesempatan kali ini, akan disampaikan 40 murid Kiai Kholil yang memiliki reputasi nasional. Namun sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan. Hampir ulama besar ternama di Madura dan Jawa adalah murid Kiai Kholil. Selain itu, muridnya rata-rata berumur panjang, banyak di atas 90 tahun. Hal ini berkat Kiai Kholil yang mendoakan semua muridnya agar berumur panjang dan bermanfaat ilmunya. Umur yang panjang dan ilmu yang bermanfaat tentu baik sekali. Berkenaan dengan ini, sebuah hadits Nabi diriwayatkan Imam Ahmad dan Turmudi, bahwa Abu Bakroh meriwayatkan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" "Orang yang panjang umur dan baik amalnya," jawab Rasul. Laki-laki itu bertanya lagi, "Lantas siapakah yang paling buruk?" Rasul menjawab, "Orang yang panjang umurnya, tapi buruk amalnya." Doa Syekhona terkabul, Allah menjadikan semua muridnya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Kini, muridnya menyebar di Nusantara, namun sebagian besar berada di Pulau Jawa. Berikut ini 40 murid Syekhona Kholil Bangkalan yang mudah dikenal. 1. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Pesantren ini memiliki keahlian kajian ilmu hadis, khususnya hadis Bukhari. Di kalangan para santri mendapat panggilan kehormatan Hadratus Syaikh atau Guru Mulia. Pendiri dan pemimpin pertama organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 29/1964, beliau diakui sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Putranya bernama Wahid Hashim sebagai salah seorang tokoh yang merumuskan naskah pembukaan UUD 1945, sebagai Menteri Negara, Menteri Agama, juga pahlawan nasional. Salah satu cucunya, Abdurrahman Wahid, menjadi Presiden RI keempat. 2. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Safiyah, Asem Bagus, Situbondo. Pesantrennya dihuni belasan ribu orang santri. Beliau juga pemrakarsa berdirinya pesantren tinggi lembaga kader fuqaha atau Mahat Ali. 3. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuwoh. Beliau adalah penerus dan pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Tokoh utama terbentuknya NU. Pendiri Nahdlatul Wathon, Kebangkitan Tanah Air. Juga sebagai pelopor diskusi para cendekiawan Taswirul Afkar. Beliau juga mantan Rois Am NU kedua setelah Kiai Haji Hashim Asy'ari. 4. Kiai Haji Bisri Sansuri. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Mambaul Ma'arif, Denanyar, Jombang. Pendiri Syarikat Islam Cabang Makkah, dan juga mantan Rois Am NU ketiga setelah Kiai Haji Wahab Hasbuwoh.
5. Kiai Haji Maksum Lasem. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Al-Hidayah, Lasem Rembang. Seorang kiai yang konservatif dengan wawasan luas dan mendalam. Dikenal sangat ketat dalam menerapkan hukum Islam. 6. Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Raudhatut Thalibin Rembang. Beliau dikenal sebagai mufasir Al-Quran. Kitab tafsirnya dapat dibaca sampai sekarang, berjudul Al-Elbris Fima Rifati Tafsiril Quranil Aziz. Sebanyak 30 jilid tebal, berhuruf Jawa Pegon. 7. Kiai Haji Muhammad Sidik. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Sidikiyah Jember. Ketika Sidik nyantri pada Kiai Kholil, pernah menimba air sumur yang berisi berlian. Lalu Sidik berkata, "Bukan ini yang aku kehendaki, aku hanya ingin semua keturunanku menjadi orang yang mulia," sambil mengembalikan semua berlian ke dalam sumur. Selesai menimba ilmu, Kiai Kholil menyuruh Sidik menempati daerah Jember. Kelak nama kota tersebut dikenal dengan nama Jember. 8. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren ini memiliki ribuan santri dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan umum mendapat porsi sama dengan ilmu agama. Keberadaan Universitas Zainul Hasan sebagai bukti hal ini. 9. Kiai Haji Zaini Mun, Im. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Nurul Jadid Paiton. Pesantren ini juga tergolong besar, memiliki ribuan santri dan sebuah universitas yang cukup megah. Pendidikan Mar'atus Sholihah cukup mendapat perhatian di pesantren ini. 10. Kiai Haji Abdullah Mubarak. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Pesantren Suryalaya kini dikenal juga menampung pengobatan penderita narkoba. Putranya bernama Kiai Haji Sohibul Wafa Tajul Arifin dikenal dengan sebutan Aba Anom, sebagai mursyid Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tersepuh di Indonesia saat ini. 11. Kiai Haji As'ari. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Darut Tolabah, Wonosari Bondowoso. Gambaran seorang kiai yang sangat dekat dengan rakyat. Sering silaturahmi kepada orang awam tanpa harus diundang. 12. Kiai Haji Abi Sujak. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Aste Tinggi, Kebun Agung Sumeneb. Letak pesantren ini berada di tempat yang sangat tinggi dan indah sekali. Suasana salaf masih dipertahankan sampai sekarang. 13. Kiai Haji Abdul Aziz Ali Wafa. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Bustanul Ulum, Tempurjo Jember. Pesantren ini mempunyai ciri khas yang tersendiri, yaitu keahliannya tentang ilmu nahwu dan sorof. 14. Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Salafiyah Safiyah, Asem Bagus Situbondo. Kiai Syamsul seorang yang sangat zuhud terhadap dunia. 15. Kiai Haji Maskur. Beliau banyak berkiprah di bidang politik dan kenegaraan, pernah menjadi Panglima Sabilillah, Ketua Umum PBNU, Menteri Agama. Dr. Ruslan Abdul Ghani menilai Kiai Haji Maskur seorang negarawan karena selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan sendiri dan kelompok. 16. Kiai Haji Usmuni. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Usmuni, Ternate Sumeneb. Nampaknya Kiai Usmuni mewarisi karomah Kiai Kholil.
Seringkali ucapan dan perilakunya menjadi fakta. Semasa muda, beliau sering bertapa di Gua Pajudan, Pamekasan. 17. Kiai Haji Karimullah. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Taman, Bondowoso. Pesantren ini sekarang dikenal dengan Pesantren Miftahul Ulum. Suasana salaf tetap dipertahankan di pesantren ini. 18. Kiai Haji Abdul Karim. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Seorang figur kiai yang selalu mengingat guru-gurunya. Menjelang wafatnya ia selalu berucap, "Donga-dongano, aku mati diakone santrin Kiai Kolil, sebab leku golek ilmu kawit durung balik. Doakan, aku mati diakui santrinya Kiai Kolil. Sebab, sebelum balik aku sudah menuntut ilmu." 19. Kiai Haji Munawir. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawir, Krapiak, Yogyakarta. Sebuah pesantren spesialis Al-Quran baik bin Nador, dengan melihat Al-Quran, maupun bil goib, hafalan seluruh Al-Quran. Selain itu, kajian qiraat sab'ah juga diajarkan. Salah seorang keturunannya bernama Ahmad Warson Munawir mampu membuat kamus sebesar kamus Munjid, berjudul Kamus Al-Munawir setebal lebih dari 1.500 halaman. 20. Kiai Haji Hozin. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo. Beliau adalah seorang santri yang sangat tawaduk kepada siapa saja yang dianggap ulama. 21. Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pesantren ini sangat berwibawa. Selain karena prinsip salaf tetap dipegang teguh, juga sangat hati-hati dalam menerima sumbangan. Seringkali menolak sumbangan kalau patut diduga terdapat syubhat. 22. Kiai Haji Abdullah Fakih bin Umar. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Cemoro, Merogo, Jambi. Hafiz Al-Quran dan banyak memiliki karomah. 23. Kiai Haji Yasin bin Rais. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Suniyah, Pasuruan. Karena ketekunannya beribadah, Kiai Kolil Bangkalan menjuluki malaikat dunia. 24. Kiai Haji Tolha Rawi. Beliau adalah penerus Pondok Pesantren Sumur Nangkamudung, yang dirintis ayahnya Kiai Haji Muhammad Rawi yang juga murid Syekhona Kolil. Tolha Rawi adalah murid yang mendampingi detik-detik kematian sang guru. 25. Kiai Haji Abdul Fatah. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. Meskipun pesantren ini berada di tengah kota, suasana salaf masih kental. 26. Kiai Haji Ridwan bin Ahmad. Beliau berasal dari Sedayu, Gresik. Selain hafal Al-Quran, beliau juga seorang pakar tentang ilmu hisab. 27. Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Beliau adalah penerus Pondok Pesantren Salafiyah, Pasuruan. Hafiz Al-Quran. Mewarisi ilmu laduni dari gurunya. Menguasai berbagai bahasa asing. Karena kealimannya, Kiai Kusyairi mengajarkan fikih sekaligus 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. 28. Kiai Haji Ramli Tamim. Penerus Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan, Jombang. Membangun sebuah perguruan tinggi megah bernama Universitas Darul Ulum, Undar. Dalam kitab Samrotul Fikriyah, Kiai Ramli sah sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. 29. Kiai Haji Ridwan Abdullah.
seorang kiai yang berbakat pelukis, pencipta lambang NU. Di kalangan organisasi ini dikenal 3 serangkai, yaitu Kiai Wahab Hasbuwo sebagai pendirinya, Kiai Alwi Abdul Aziz sebagai pencipta nama dan Kiai Ridwan sebagai pencipta lambangnya. 30. Kiai Haji Abdul Hamid bin Itsbat. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Banyuanyar, Pamekasan. Pesantren ini terkenal kepiawaiannya tentang ilmu alat. Begitu memasuki pesantren ini, suasana salaf akan terasa. 31. Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata, Pamekasan. Selain terkenal dalam kajian ilmu alat, fikih Syafi'i juga sangat ditekankan. 32. Kiai Haji Muhammad Toha Jamaluddin. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Sumbergayam, Pamekasan. Kiai Toha sangat ahli tentang ilmu baca Al-Quran. 33. Kiai Haji Jazuli Usman. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Mojo, Kediri. Sebuah pesantren salaf di pinggiran Sungai Brantas. Kini ribuan santri putra-putri mengais ilmu di pesantren ini. 34. Kiai Haji Hasan Mustafa. Beliau asal dari Garut, Jawa Barat. Kiai Hasan Mustafa adalah seorang sastrawan yang produktif. Karyanya ditulis dengan bahasa Melayu, Sunda, dan Arab. Salah satu karyanya diterbitkan di Mesir. Pada tahun 1946 kitab Bab Adat-Adat Urang Priangan Jem Sundaliana diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh R.E. Ken. 35. Kiai Haji Fakih Mas Kumambang. Beliau berasal dari Gresik, Jawa Timur. Kiai Fakih adalah pakar tentang fikih. Sering terjadi perdebatan sengit tentang berbagai masalah dengan Kiai Hashim As'ari. 36. Insinyur Haji Soekarno. Beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus Presiden RI pertama. Menurut penuturan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Bung Karno diakui sebagai teman Kiai As'ad. Meskipun Bung Karno tidak resmi sebagai murid, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekhona Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Jasa Bung Karno membangun Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Salman di Bandung. Dalam kepemimpinannya berhasil merealisasikan proyek terjemah dan tafsir Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang menghasilkan 1 terjemah Al-Quran dan 11 jilid tafsirnya. 37. Kiai Haji Yatawi. Beliau berasal dari Puger, Jember. Seorang kiai sekaligus pendekar. Banyak menyadarkan Bromo Corah wilayah pantai selatan ke dalam pangkuan Islam. 38. Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda, Penatapan, Banyuwangi. Kiai Wahab adalah seorang kiai yang sangat piawai dalam mendamaikan 2 orang yang bersengketa. 39. Kiai Haji Makruf Kedunglo, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah murid Syekhona yang memiliki mata batiniah yang kuat sekali. Di kalangan santrinya, beliau dipanggil dengan kehormatan Al-Arif Billah, orang yang sangat mengenal Allah. 40. Kiai Haji Said Ali Bafaqih. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pesantren Syamsul Huda, Negara Bali. Pesantren Syamsul Huda adalah benteng Islam di Bali Barat. Kelungkung benteng Islam di Bali Timur. Sedangkan benteng Islam di Bali Utara berada di Singaraja.
Demikian, semoga bermanfaat.